wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hajratun. Saya dari kelas Fisika C semester 6. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, di mana materinya adalah tentang tumbukan. Sebelum kita masuk ke dalam materi tumbukan ini, saya akan mereview terlebih dahulu tentang materi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, di mana materi yang kita pelajari yaitu tentang momentum dan impuls. Apa sih itu yang dimaksud dengan momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda, sedangkan impuls adalah gaya yang diberikan pada benda pada selang waktu tertentu. Langsung saja kita masuk ke dalam materi tumbukan, di mana materi tumbukan ini tujuannya kita mempelajarinya yaitu untuk yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan jenis-jenis tumbukan beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang keduanya yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari tumbukan. Yang ketiga adalah siswa mampu menyebutkan jenis-jenis dari tumbukan. Dan tujuan yang terakhir adalah siswa mampu menerapkan contoh tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang tumbukan. Apa yang dimaksud dengan tumbukan? Untuk mengetahui pengertian dari tumbukan ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi video yang akan mengarah pada pengertian tumbukan itu sendiri. Coba lihat, di sini ada sebuah mobil yang menabrak sebuah kotak. Apa yang terjadi pada mobil dan kotak tersebut? Yang terjadi pada mobil dan kotak tersebut yaitu mengalami tumbukan atau mengalami tabrakan. Setelah mengalami tabrakan, mobil dan kotak ini dia berjalan ke arah yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbukan berdasarkan ilustrasi tersebut adalah proses bertemunya kedua benda yang saling bertabrakan, baik itu dari arah yang berlawanan maupun dari arah yang sama, dalam keadaan diam ataupun dalam keadaan yang bergerak. Baik, kita masuk ke dalam materinya yaitu tentang tumbukan. Ingat, dalam mempelajari tumbukan selalu ada kaitannya dengan hukum kekekalan momentum. Sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis tumbukan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang koefisien restitusi, di mana koefisien restitusi ini biasanya dilambangkan dengan huruf E. Adapun persamaan dari koefisien restitusi ini yaitu E sama dengan perbandingan antara negatif selisih kecepatan relatif sesudah tumbukan per selisih kecepatan relatif sebelum tumbukan. Dalam persamaan ini dapat kita jabarkan menjadi negatif V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Kenapa di sini saya harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan koefisien restitusi? Karena koefisien restitusi ini adalah ukuran dari kelentingan suatu benda setelah terjadi tabrakan atau setelah terjadi tumbukan. Terus apa sih yang dimaksud dengan kelentingan? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Kelentingan itu adalah keadaan suatu benda setelah terjadinya tabrakan, apakah dia kembali pada posisi awalnya sebelum tabrakan atau tidak. Masuk ke dalam jenis tumbukan yang pertama, di mana jenis tumbukan yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Harus kalian ingat, pada tumbukan lenting sempurna ini ada kaitannya dengan atau selalu berhubungan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Coba kalian lihat ilustrasi di samping saya ini, di mana terdapat dua buah bola yang berada pada posisinya masing-masing. Kemudian kedua bola tersebut akan saling berdekatan sehingga terjadi tumbukan. Setelah terjadi tumbukan, kedua bola tersebut terpental kembali ke posisinya yang awal. Jadi dari ilustrasi ini dapat saya buat sketsanya menjadi bola 1 dengan massa M1, bola 2 dengan massa M2, di mana bola 1 ini memiliki kecepatan V1, kemudian bola 2 memiliki kecepatan sebesar V2. Setelah itu, kedua bola ini
saling mendekati sehingga terjadi tumbukan, di mana tumbukan antara bola 1 dengan bola 2 ini mereka pada saat setelah tumbukan memiliki kecepatan yang berbeda di masing-masing bola tersebut, di mana kecepatan dari bola 1 menjadi V1 aksen, kemudian kecepatan dari bola 2 menjadi V2 aksen. Setelah tumbukan, kedua bola ini kembali pada posisinya masing-masing. Maksudnya kembali pada posisi awalnya sebelum terjadinya tumbukan. M2, M1, kemudian M2. Jadi dapat kita tulis energi mekanik sebelum tumbukan sama dengan energi mekanik sesudah tumbukan. Dari peristiwa ini dapat kita lihat bahwa nilai koefisien restitusinya yaitu sama dengan 1. Jadi rumus koefisien restitusi dari persamaan tumbukan lenting sempurna ini yaitu E-nya kita ubah menjadi 1. Kemudian min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Baiklah, sekarang kita masuk ke jenis tumbukan yang kedua, di mana jenis tumbukan yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Yang harus kalian ingat, pada tumbukan lenting sebagian ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Coba kalian lihat ilustrasi di samping saya, di mana terdapat sebuah bola yang dijatuhkan ke atas lantai. Kemudian, bola tersebut setelah mengenal lantai dia akan terpental atau terpantul kembali. Dari ilustrasi tersebut dapat saya tulis kesannya yaitu bola dengan lantai, di mana ketinggian bola di atas lantainya yaitu sebesar H1. Kemudian bola ini jatuh ke lantai dengan kecepatan awal sama dengan 0, dengan kecepatan jatuhnya sebesar V1. Setelah bola ini mengenal lantai, bola ini akan terpental ke atas dengan kecepatan V1 aksen. Dari gambar ini dapat kita lihat tinggi sebelum bola mengenai lantai dengan tinggi bola sesudah mengenai lantai itu berbeda. Kenapa begitu? Karena bola yang sudah mengenai lantai ini akan terpengaruhi oleh energi luar, misalnya energi gesek maupun energi suara. Oke, jadi dapat kita tulis energi mekanik sebelum tumbukan itu tidak sama dengan energi mekanik sesudah tumbukan. Kemudian nilai koefisien restitusinya yaitu di antara 0 sampai dengan 1. Dari gambar ini dapat kita tulis rumus koefisien restitusinya yaitu E sama dengan akar H2 per H1. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis tumbukan yang ketiga, di mana jenis tumbukan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Coba kita lihat ilustrasi di samping saya ini, di mana di sana terdapat sebuah mobil yang menabrak kotak. Kemudian setelah mobil tersebut tumbukan dengan kotak, mobil dan kotak dia akan berjalan ke arah yang sama, seperti video di samping. Jadi bisa saya gambar sketsanya. Misalnya ini adalah mobil dengan benda 1, kemudian kotak ini adalah benda 2. Mobil ini memiliki kecepatan sebesar V1, sedangkan kotak ini memiliki kecepatan sebesar V2. Mobil berjalan sehingga menabrak sebuah kotak. Jadi di sini setelah terjadi tumpukan, kotak dengan mobil berjalan dengan arah yang sama dengan jalannya mobil, sehingga di sini terjadi kecepatan V1 aksen dan V2 aksen. Jadi berdasarkan gambar ini dapat kita simpulkan bahwa kecepatan dari mobil sesudah tumpukan sama halnya yaitu dengan kecepatan benda kotak ini
sudah tumbukan, yaitu sama dengan V aksen. Dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa nilai koefisien restitusi dari tumbukan tidak lenting sama sekali adalah sama dengan 0. Dari apa yang telah kita pelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tumbukan adalah proses bertemunya antara kedua benda yang saling bertabrakan, baik itu dalam keadaan berdiam maupun dalam keadaan bergerak. Dan adapun jenis-jenis dari tumbukan itu ada 3. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, kemudian yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian, dan yang terakhir adalah tumbukan lenting tidak sama sekali. Di mana pada tumbukan lenting sempurna ini, dia memiliki nilai koefisiensi restitusinya sebesar 1, kemudian pada lenting sebagian ini memiliki nilai koefisien restitusinya sebesar antara 0 sampai dengan 1, kemudian nilai koefisiensi restitusi dari tumbukan tidak lenting sama sekali ini adalah sebesar 0. Sekian itu aja yang dapat saya maparkan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari apa yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.